perhatikan yang mau traffic ya, yang mau traffic yang berlangsung welcome silakan ke sebelah sana dari aktivitas karena kapal sedang standby untuk berangkat ke tengah. Itu ada kelihatan, oh itu karang-karang itu dangkal, jangan terlalu berpikir. Di sekitar sini boleh, Pak? Boleh. Ke sana juga nggak boleh tuh. Maksudnya itu harusnya, ya, kedua nanti dua bola aja ya. Ibu jangan panik Bu ya pas turun ya. Biasa aja, panik aja. Ada pelampung, Bapak. Karang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tuhan itu memberikan laut yang kaya. Kita harus pandai-pandai bekerja keras supaya anak cucu kita itu hidup yang lebih baik di masa depannya. Harapan dari Kementerian Pariwisata keberadaannya Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus, yaitu masyarakat sekitar Tanjung Lesung menjadi lebih sejahtera karena mereka bisa berpartisipasi atau berperan serta menjadi pelaku usaha. Santai, orangnya udah berumur, udah lansia, tapi kita mau menikmati secara enak lah gitu, santai. Tanjung Lesung adalah satu dari 10 destinasi utama pariwisata di Indonesia yang harus menjadi tanggung jawab kami untuk dikembangkan. Tanjung Lesung ini adalah kawasan ekonomi khusus zonasi pariwisata yang pertama di Indonesia. Yang menarik adalah Tanjung Lesung itu kawasannya meliputi hampir 1.500 hektar pantai baratnya Pulau Jawa. Nah, inilah tantangannya. Bagaimana mengembangkan wilayah seluas 1.500 hektar yang baru terbangun sekitar 15% ini menjadi kawasan pariwisata yang dikenal di Indonesia maupun di dunia. Ibu sebetulnya lahir di sini di Bukit Tinggi, cuma sampai sebelum sekolah. Setelah selamat sekolah di sini umur 22-an ibu ke Jerman. Kita dari Jerman tuh kan di kota besar di Heidelberg. Jadi bapak tuh kayaknya sedih gitu. Jadi kita cari-cari tempat, adik-adik ibu carikan tempat-tempat cuti yang enak, yang di pantai. Karena kita jauh dari pantai, cari yang pantai. Jam 4 kalau tukang pulang, kita duduk di depan sampai jam 5. Jam 5 jalan-jalan ke pantai, setengah 6 berenang biasa. Makan, udah nonton TV. Waktu dulu kita kan bukannya orang senang, bukan orang berduit, jadi nggak bisa cuti-cuti itu nggak ada istilahnya. Bapak ibu di Departemen Kesehatan kerja, ibu-ibu guru. Tapi nggak ada gitu kemungkinan buat buang uang anaknya 5, cuti-cuti nggak ada, nggak mungkin. Dulu zaman sekolah juga nggak ada zaman kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan ada pergi ke Jogja, itu dulu nggak ada zaman ibu.
Pantai. Biasalah. Halo. Jadi sama bapak ini, bapak tuh pengennya ke Asia dulu deh. Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura, Penang. Apa aja di sana dulu di pantai-pantai. Hong Kong ya. Lalu ke sini. Dari tahun 93 itu ibu rutin tiap tahun. Kalau cuti itu ke Indonesia, nginep di rumah orang tua di Selipi. Lalu ibu tuh semacam Japa Tour. Lengkap itu dari Jakarta sampai ke Surabaya. Dari sana misalnya Bali Tour. Nginepnya di Bali gitu. Lombok Tour. Nah, tahun 2003, 2004 kita udah pernah ke Tanjung Lesung. Udah pernah nginep juga di hotel. Bapak tuh tertarik banget. Setiap cuti ke Indonesia kemana, maunya mampir ke sini. Biarpun cuma 2 malam, 3 malam. Du krieg dan kuchen von Hendrik ya. Iya, Tanjung Lesung itu udah kayak apa? Kayak orang jatuh cinta lah gitu. Begitu menjadi kawasan ekonomi khusus zonasi pariwisata, pengelola Tanjung Lesung mempunyai fasilitasi atau kemudahan-kemudahan dalam membangun. Tentunya ini membutuhkan kerja keras untuk mengimbangi supaya wilayah Tanjung Lesung ini menjadi wilayah yang sangat dikenal oleh dunia dan Indonesia pada umumnya. Kami sedang membangun yang pertama adalah airstrip sepanjang 1,2 km, yaitu untuk tempat pendaratan pesawat-pesawat jenis Cessna. Kami maksudkan untuk memudahkan transportasi udara. Kami juga sedang membangun pantai untuk umum yang bernama Lada Beach, seluas kurang lebih 4 hektar. Kami peruntukkan murni untuk masyarakat menengah ke bawah. Kemudian, sebagaimana dicanangkan oleh Menteri Pariwisata bahwa tiap destinasi utama harus menyediakan atau membangun sekitar 5.000 kamar hunian. Kami sudah ancang-ancang dan tahun ini juga kami akan groundbreaking untuk pembangunan itu di beberapa lokasi. Apa artinya kami mengembangkan wisata tetapi masyarakat tidak menikmati hasilnya? Dan yang paling membanggakan saat ini bagi kami adalah adanya desa wisata yang di dalamnya ada para pengrajin batik Cikadu. Kami memang memfasilitasi, memberikan tutorial, memberikan pengajaran, memberikan pendidikan kepada para pengrajin batik. Memberikan kemudahan kepada mereka untuk ikut menjual produknya di seluruh wilayah Tanjung Lesung. Yang mau diantar ke Tanjung Lesung ya, yang mau ke hotel, yang ini yang batik capnya, terus yang ini yang batik tulisnya, yang ini. Ibu-ibu di sini tuh pekerjaannya cuman ibu rumah tangga, terus cuman ngasuh anak gitu. Terus pas ada
seorang pengusaha batik datang ke sini, meriksa di sini, katanya ibu-ibu di sini kan jadi kurang ada kegiatan ya. Terus masuklah batik ke sini, ngadain pelatihan di sanggar seni ini. Katanya mau gendong, korai tidak. Awalnya tuh yang pelatihan di sini tuh ada sekitar 50 orang. Udah gitu kan ada yang seneng kan, ada yang katanya pusing katanya kalau mencium itu bau lilinya itu. Terus udah gitu yang seneng iya masih bertahan sampai sekarang ini, yang ibu-ibunya sambil ngasuh. Kalau pelatihannya tuh dari 1 sampai 6 bulan ya udah cukup bisa dijual lah katanya ya. Udah bagus gitu. Jadi sekarang sudah 1 tahun, sekarang udah kerasa hasilnya gitu. Udah ada manfaatnya. Awalnya ya ibu-ibu di sini kan belum tahu itu apa sih batik ya. Terus belum pernah mencanting, belum pernah lihat gambarnya apa-apa alat canting itu kan belum pernah ya. Begitu ada pelatihan di sini kan takut gitu ya, terus nggak bisa gitu. Pas udah mencoba 1 kali 2 kali gitu, kok senang gitu ya. Jadinya sampai sekarang lah bertahan ada 30 orang sekarang. Sering mesen batik di sini tuh ya dari dinas koperasi ya, terus ibu bupati, terus masyarakat biasa juga. Di sekeliling ada, dari turis-turis juga ada. Bupati Pandeglang yang baru, Ibu Hajah Irna, bahkan sudah mencanangkan bahwa dalam hari-hari tertentu seluruh pegawai negeri sipil di Kabupaten Pandeglang harus memakai batik Cikadu. Saya asalnya dari Bone, Sulawesi. Saya memutuskan dulu merantau karena saya putus sekolah. Orang tua tidak mampu. Sehingga waktu itu saya memutuskan untuk keluar cari pengalaman. Dulu awalnya saya ikut sama paman datang ke sini tahun 93, ikut kerja itu mengawasin kebun. Masuk awal tahun 98, kemarau panjang datang sehingga perkebunan coklat itu banyak yang mati. Sehingga aku beralih jadi nelayan. Jadi itu pun saya jadi nelayan ikut sama orang namanya jadi pandega. Jadi pada saat itu sistem pandeganya itu dibagi 40 ke pandega, 60% ke yang punya alat tangkap. Namun pada saat itu saya bekerja, daripada yang saya peroleh sehari-hari itu, saya seperti pintar bisa menabung. Kalau seandainya saya dapat 50.000, saya menghabiskan 10.000, kemudian yang sisanya saya simpan untuk modal ke depannya. Karena saya ini bercita-cita ingin jadi orang punya lah, dikatakan begitu. Jadi pada saat itu saya menabung sehingga saya punya modal, saya beli kapal nelayan, saya beli alat tangkap, sekalipun juga saya waktu itu masih jadi nelayan.
perusahaan Tanjung Lesung ngajak untuk bekerja sama memasukin ikan-ikan yang ada di keramba saya. Nah, kalau untuk masalah keorderannya tergantung daripada tamunya, kayak kemarin libur panjang 4 hari itu dia memerlukan ikan sampai 1,5 kuintal. Ukurannya berapa kilo ya Pak? Ini rata-rata ukuran 1 kilo ini. 1 kilo 6 on. Masuk ke tahun 2000 sekian itu saya sudah membeli alat tangkap dengan punya modal, membeli dengan kapal. Saya akan lebih memilih untuk beli ikan di darat hasil tangkapan. Karena kenapa? Karena mungkin karena faktor fisik saya tidak mungkin selamanya itu jadi nelayan saya akan kuat. Harapan terbesar kita ini dari Kementerian Pariwisata, keberadaannya kawasan wisata Tanjung Lesung itu bisa mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Dan kemudian juga menariknya adalah bahwa masih terbuka luas bagi investor untuk menata kembali wilayah tersebut menjadi kawasan yang memang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Permasalahan utama atau tantangan yang menjadi kendala utama adalah soal akses. Bapak Presiden sudah meresmikan lah supaya dibangun jalan tol dari Serang ke Panimbang. Proses sekarang sudah pembebasan lahannya dan nanti mudah-mudahan targetnya 2017-2018 sudah ada pembangunan nyata dari tol tersebut sehingga memudahkan pengunjung atau wisatawan datang ke Tanjung Lesung. Kami memfasilitasinya ada 3 program. 1, pengembangan promosi atau pemasaran. 2, penataan destinasinya. 3, peningkatan kapasitas SDM, masyarakat, dan juga pelaku industri pariwisata. Tahun 2008 itu saya ditawarin oleh pengelola Tanjung Lesung supaya rumah saya itu akan dijadikan homestay. Sampai sekarang rumah itu sudah banyak yang dijadikan homestay di kampung kita. Kami juga sesekali juga menanam terumbu karang secara swadaya. Sekalipun juga tahun 2000 sekian pihak dari pemerintah, DKP provinsi, dari perusahaan dan LSM pernah mengajak menanam terumbu karang. Jadi transportasi karangnya itu kita jual ke tamu-tamu, paket-paket wisata juga untuk snorkeling dan juga trip Pulau Liungan.